Shalom semua, perkenalkan nama aku Talita Aprilia Renata Baru Pangaribuan dari kelas 9B ingin membuat tugas ujian praktek saya, yaitu ujian praktek PAK dengan membuat sebuah khotbah seakan-akan menjadi ibadah. Oke, Shalom semua, apa kabarnya hari ini? Aku harap semuanya sehat semua dalam lindungan Tuhan. Sebelum memulai ibadah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, terima kasih sudah mengumpulkan kami di tempat ini, sudah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Engkau mau melindungi kami dari awal renungan hingga akhir renungan ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa singkat ini dari kami. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum mulai ibadah, ayo kita bernyanyi, yaitu Bapakku datang. 1, 2, 3. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu, ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lelah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sebelum kita masuk ke dalam lebih dalam lagi, yaitu firman Tuhan, baiknya kita doa firman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jika sebentar kami akan memulai renungan kami akan memberitakan Injil-Mu. Akhirnya Engkau mau memberi kami pengertian, memberi kami fokus, jauhkan kami dari segala mara bahaya yang dapat membuat kami jauh dari Engkau ya Tuhan. Inilah doa singkat dari kami. Kiranya Engkau mau menerima doa ini. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman kali ini aku ingin menyampaikan tentang mengampuni dan diampuni. Kita ambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-12, 14 dan 15. Tidak ada 13 nih ya. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 6 ayatnya yang ke-12, 14 dan 15. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-14. Karena jika engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayatnya yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kita ambil kesimpulan dari ketiga ayat ini, yaitu di ayat yang ke-12 pertama, yaitu menjelaskan tentang mengampuni. Kita baca sekali lagi boleh? Oke. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi dia tuh menjelaskan tentang mengampuni di ayatnya yang ke-14. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Berarti menjelaskan tentang kita tuh harus mengampuni terlebih dahulu, baru diampuni oleh Bapa kita yang di surga.
ayatnya yang ke-15. Ya, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak mengampuni, kan tadi di ayat yang ke-12, anak yang ke-14 itu tuh kita harus mengampuni baru diampuni. Nah, jadi di ayat yang ke-15 ini, kalau kita tidak mengampuni terlebih dahulu, maka kita tidak akan diampuni oleh Bapa di surga gitu. Kita mulai. Berdoalah kepada Tuhan, meminta belas kasihan atas setiap kesalahan kita, atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dalam hal mengampuni ini bukan dalam berdoa saja, tetapi dalam segala hal yang nyata kita harus mengampuni. Terkadang memang kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat tidak mengenakan, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik secara tatapan, perkataan, tingkah laku, sifat seseorang yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita ini merasa tidak bisa mengampuni orang ini, tidak bisa melepaskan roh pengampunan, bahkan seolah-olah kita tuh ingin membalas kejahatan itu dengan kejahatan kita sendiri. Tetapi ingat baik khotbah kali ini, firman Tuhan berkata bahwa jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan ini bukanlah perkataan seorang nabi, tetapi ini adalah perkataan Yesus yang setiap perkataannya adalah iya dan amin. Jadi setiap kita memang mengekspresi diri, mungkin saat malam hari merenung sejenak, tanya kepada Tuhan, adakah kami menaruh satu iri hati dendam atau tidak bisa mengampuni orang lain? Berdoalah kepada Bapa di surga malam hari, inilah mintalah belas kasihan Tuhan, mintalah pengampunan Tuhan atas setiap apa yang kita lakukan atau perbuat, dan kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita dengan cara tidak membalas apa yang mereka perbuat. Sebab tertulis bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Tidak perlu kita yang membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, atau perkataan tidak baik dengan perkataan tidak baik. Tetapi perkatakanlah firman Tuhan bahwa kita memberkati mereka sehingga mereka tidak perlu membuat sesuatu keadaan semakin buruk, tetapi mungkin membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik atau lebih baik, dan membuat hubungan kita sesama kita pun baik. Berdoalah kepada Tuhan agar meminta teguh, karena firman Tuhan berkata kalau kita tidak mengampuni orang, maka Bapa di surga pun tidak mengampuni kita juga. Maka kita harus mengampuni orang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni kita. Yesus pernah berkata, berapa kali sih kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah 7 kali? Yesus berkata gini, tetapi kita harus mengampuni orang bersalah 70 kali 7 kali. Artinya kita harus mengampuni tanpa batas. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Apapun perbuatan orang lain tuh izinkan aja Tuhan yang beracara. Itu bukan bagian dari kita. Bagian kita adalah memberkati orang-orang itu, mendoakan mereka, berharap dan berdoa kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan lakukan yang terbaik, khususnya untuk saya dan saudara, agar doa-doa kita tuh terkabulkan gitu. Mari kita bersatu dalam doa ya. Firman Tuhan yang sampai sini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan firman Tuhan kami sudah merenungkan firman Tuhan kami sore hari ini. Karena Engkau mau memberkati kami, mau memberi kami kesehatan, memberi kami pengertian dari firman Tuhan yang telah dibawa oleh saya ini. Berikan kami kesabaran lebih lagi agar kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan juga ampuni kesalahan kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Tuhan, inilah doa singkat dan sederhana dari kami. Kiranya Engkau mau menerima doa ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mungkin sekian dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau perkataan yang menyinggung.
sekali lagi saya ingatkan, kita harus mengampuni orang terlebih dahulu, baru kita akan diampuni oleh Bapa di surga. Terima kasih. Shalom. Sekarang aku mau hafalan Alkitab. Dimulai dari Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yaskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria. Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Sekarang aku mau hafalan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.